Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Ramadhani dengan NIM 09 2003 090136. Sini saya akan menjelaskan tentang satelit mata-mata dengan matkul komunikasi data. Dosen pengampunya Bapak Legenda Pramesuwono Pratama. Gelarnya SST MSCL. Nah, di sini ada sebuah latar belakang dari satelit mata-mata. Satelit mata-mata merupakan satelit buatan yang digunakan untuk melakukan pengamatan permukaan bumi dari luar angkasa guna memperoleh informasi strategis. Teknologi ini berkembang untuk memenuhi kebutuhan pengawasan wilayah, keamanan negara, serta pengumpulan data secara cepat dan akurat. Satelit mata-mata ini dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi, sensor, dan sistem komunikasi yang mampu mengirim data ke stasiun bumi melalui media transmisi gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, satelit mata-mata menjadi bagian penting dalam sistem komunikasi modern untuk mendukung pemantauan militer maupun non-militer secara real-time. Nah, di sini tujuan pembelajaran bagi mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami pengertian satelit mata-mata. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan model sistem komunikasi satelit mata-mata. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami sistem transmisi yang digunakan pada komunikasi satelit. Yang terakhir, mahasiswa dapat memahami proses pengiriman data dari satelit ke stasiun bumi. Ini merupakan pengertian singkat dari satelit mata-mata. Satelit mata-mata adalah satelit buatan yang dirancang khusus untuk melakukan pengamatan dan pengintaian dari luar angkasa. Satelit ini dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi, sensor inframerah, serta perangkat mendeteksi sinyal untuk mengumpulkan berbagai informasi dari permukaan bumi. Data yang diperoleh dapat berupa gambar wilayah, aktivitas tertentu, serta sinyal komunikasi elektronik. Selanjutnya, informasi tersebut dikirimkan ke stasiun bumi melalui sistem komunikasi satelit menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi. Di sini ada fungsi satelit mata-mata. Satelit mata-mata berfungsi untuk melakukan pengamatan permukaan bumi dari luar angkasa guna memperoleh informasi secara luas dan akurat. Satelit ini digunakan untuk memantau wilayah tertentu, seperti pembatas negara, aktivitas militer, serta kondisi geografis suatu daerah. Dengan kamera beresolusi tinggi dan berbagai sensor, satelit mata-mata mampu mengambil gambar dan data secara real-time. Selain itu, satelit mata-mata juga berfungsi untuk mendeteksi sinyal komunikasi dan aktivitas elektronik tertentu. Data yang diperoleh kemudian dikirimkan ke stasiun bumi untuk dianalisis dan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Dalam perkembangannya, satelit mata-mata juga dimanfaatkan untuk pemantauan bencana alam, perubahan lingkungan, serta pengawasan aktivitas ilegal. Fungsi dari satelit mata-mata ini banyak ya, bisa memperoleh informasi secara luas dan akurat. Satelit mata-mata ini juga bisa untuk memantau suatu wilayah tertentu seperti pembatas negara, aktivitas militer, serta kondisi geografis suatu daerah. Nah, fungsinya juga bisa untuk mendeteksi sinyal komunikasi dan aktivitas elektronik tertentu. Dan data tersebut juga kemudian dikirimkan ke stasiun bumi untuk dianalisis dan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, di sini ada suatu gambar dari satelit mata-mata. Satelit mata-mata yang digunakan untuk melakukan pengamatan permukaan bumi dari luar angkasa. Satelit ini dilengkapi dengan beberapa komponen utama yang
mendukung proses pengintaian dan komunikasi data, yaitu ada kamera resolusi tinggi, antena pengintai, dan panel surya. Pada kamera resolusi tinggi, dia berfungsi untuk mengambil gambar wilayah tertentu secara detail dan orbit satelit. Kamera ini memungkinkan pemantauan aktivitas di permukaan bumi secara akurat. Nah, jadi kamera resolusi tinggi itu dia dapat mengambil sebuah gambar wilayah secara detail dari orbit satelit. Dan juga kamera ini berfungsi sebagai pemantau aktivitas di permukaan bumi secara akurat. Lanjut ke antena pengintai. Antena pengintai ini juga digunakan sebagai penerima dan pengirim sinyal komunikasi. Antena ini berperan dalam mengirimkan data hasil pengamatan dari satelit ke stasiun bumi melalui gelombang elektromagnetik. Dengan adanya dengan adanya antena pengintai, informasi dapat dikirim secara real time untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, antena pengintai ini dia bisa menerima data dan mengirimkan data dari satelit ke stasiun bumi. Informasi yang dikirimkan tuh dia secara real time untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya ada komponen panel surya. Komponen panel surya itu dia berfungsi sebagai sumber energi, yang dimana panel surya itu energi matahari yang diubah menjadi energi listrik untuk menjalankan seluruh sistem satelit seperti kamera, sensor, dan perangkat komunikasi. Dalam komponen-komponen tersebut, satelit mata-mata dapat bekerja secara terus-menerus dalam melakukan pengamatan dan pengiriman informasi ke bumi. Nah, di sini ada diagram sistem komunikasi satelit mata-mata. Gambar ini menunjukkan diagram sistem komunikasi satelit mata-mata dalam proses pengiriman data ke satelit ke stasiun bumi. Dimulai dengan sensor yang terdapat pada satelit untuk menangkap informasi berupa gambar atau sinyal dari permukaan bumi. Nah, data dari sensor kemudian masuk ke bagian encoder. Encoder ini dia bisa memproses dan mengubah data menjadi sinyal digital agar dapat dikirimkan. Nah, dari sensor ini kan dia mengambil data. Nah, dari data ini dia ke encoder untuk menjadikannya sinyal agar bisa dikirimkan ke transmitter. Nah, sinyal yang dikirimkan ke transmitter dapat dipancarkan menggunakan antena satelit. Sinyal tersebut merambat melalui media transmisi ruang bebas dalam bentuk gelombang elektromagnetik untuk menuju ke stasiun bumi. Pada stasiun bumi, sinyal yang diterima oleh receiver kemudian diteruskan ke decoder. Dari decoder bisa diubah kembali menjadi data informasi. Nah, hasil akhir dari proses tersebut merupakan informasi yang ditampilkan pada sistem komputer. Untuk dianalisis dan digunakan dalam pemantauan wilayah. Nah, diagram ini menunjukkan bahwa sistem komunikasi satelit mata-mata terdiri dari proses pengambilan data, pengiriman sinyal,
hingga penerimaan dan pengolahan informasi di stasiun bumi. Nah, ini adalah penjelasan singkat dari diagram tersebut. Diagram tersebut menunjukkan alur komunikasi satelit mata-mata dimulai dari sensor yang menangkap data dari permukaan bumi. Data kemudian diproses oleh encoder dan dikirim melalui transmitter menggunakan antena satelit. Sinyal tersebut merambat melalui median transmisi ruang bebas menuju ke stasiun bumi. Setelah diterima oleh receiver, sinyal diubah kembali menjadi informasi untuk dianalisis dan digunakan dalam pemantauan wilayah. Lanjut ke model sistem komunikasi. Model sistem komunikasi satelit mata-mata terdiri dari 3 bagian utama, yaitu satelit mata-mata sebagai pengumpul data, lalu ada media transmisi sinyal sebagai pengirim informasi, dan stasiun bumi sebagai analisis dan pemantauan. Nah, satelit mata-mata berfungsi sebagai pengumpulan data dengan menggunakan kamera dan sensor untuk mengambil informasi dari permukaan bumi. Data yang diperoleh dapat berupa gambar wilayah, aktivitas tertentu, maupun sinyal elektronik. Data tersebut dikirimkan dari satelit ke bumi melalui proses transmisi sinyal menggunakan gelombang elektromagnetik. Pengiriman ini dilakukan secara nirkabel melalui ruang bebas dengan bantuan antena pada satelit. Sinyal yang diterima oleh stasiun bumi kemudian diproses dan dianalisis menggunakan sistem komputer. Hasil analisis digunakan untuk pemantauan, pengawasan wilayah, serta pengambilan informasi yang dibutuhkan secara real-time. Pada gambar ini, kita bisa lihat satelit mata-mata berfungsi sebagai pengumpulan data. Dia menggunakan kamera dan sensor untuk mengambil informasi dari bumi. Nih, data yang didapat berupa bisa gambar, aktivitas tertentu, maupun sinyal elektronik. Data tersebut diproses oleh transmisi sinyal menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, lalu sinyal yang diterima oleh stasiun bumi kemudian diproses dan dianalisis menggunakan sistem komputer. Seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut ke media transmisi. Media transmisi pada satelit mata-mata digunakan untuk mengirimkan data dari satelit ke stasiun bumi. Salah satu media yang digunakan adalah gelombang radio. Pada gambar di kanan merupakan gelombang radio atau frekuensi radio. Di bawahnya ada komunikasi laser atau bisa disebut sinyal laser. Gelombang radio bekerja dengan memanfaatkan frekuensi radio untuk mengirimkan sinyal informasi melalui ruang bebas. Media ini banyak digunakan karena mampu menjangkau jarak yang sangat jauh, tahan terhadap kondisi cuaca tertentu, dan dapat mengirimkan data secara stabil dari orbit satelit ke bumi. Selain gelombang radio, satelit mata-mata juga menggunakan komunikasi laser sebagai media transmisi. Komunikasi laser memanfaatkan sinyal laser untuk mengirimkan data dengan kecepatan tinggi dan kapasitasnya sangat besar. Teknologi ini memiliki keunggulan pada tingkat keamanan yang lebih baik serta gangguan sinyal yang sangat kecil. Namun komunikasi laser membutuhkan arah yang sangat presisi dan dapat dipengaruhi oleh kondisi atmosfer seperti awan dan kabut. Nah, di sini ada media transmisi, gelombang radio, dan komunikasi laser. Yang dimana gelombang radio itu dia bekerja dengan memanfaatkan frekuensi radio untuk mengirim sinyal informasi melalui ruang yang bebas. Nah, media ini juga digunakan karena mampu menjangkau jarak yang jauh,
tahan terhadap kondisi tertentu, dan mengirim data secara stabil dan orbit dari satelit ke stasiun bumi. Nah, yang komunikasi laser, dia menggunakan sinar laser untuk mengirim data dengan kecepatan dan kapasitas besar. Nah, teknologi ini memiliki keunggulan pada tingkat keamanan yang lebih baik serta gangguannya lumayan kecil. Namun pada komunikasi laser, dia membutuhkan arah yang sangat presisi. Kalau dia nggak presisi, bisa rusak itunya, sinyalnya. Dan dia dapat dipengaruhi oleh kondisi atmosfer seperti awan atau kabut. Nah, komunikasi laser ini dia nggak boleh ada awan atau kabut gitu, teman-teman, agar pengiriman datanya itu bisa lebih cepat dan efisien. Di sini ada tabel perbandingannya dan kebaikan dan keburukannya, teman-teman, dari media transmisi tadi. Kebaikannya, dia memiliki resolusi tinggi sehingga dapat menghasilkan citra yang detail. Kecepatan transmisi data tinggi ke stasiun bumi. Mampu memantau dan mencegat sinyal komunikasi tertentu. Jangkauan pengamatan sangat luas dari luar angkasa. Dapat melakukan pemantauan secara real time. Nah, keburukannya, biaya pembuatan dan operasional satelit sangat tinggi atau mahal, teman-teman. Yang kedua, rentan terhadap gangguan cuaca dan atmosfer. Yang ketiga, beresiko terdeteksi atau mengalami gangguan dari pihak lain. Yang keempat, menimbulkan isu privasi dan etika dalam penggunaannya. Yang terakhir, dari keburukan, membutuhkan sistem pengolahan data yang lebih kompleks. Itu adalah tabel perbandingan kebaikan dan keburukan dari media transmisi. Di sini ada gangguan sistem komunikasi. Pada sistem komunikasi satelit mata-mata, sinyal yang dikirim dari satelit ke stasiun bumi dapat mengalami berbagai gangguan selama proses transmisi. Gangguan tersebut dapat berupa noise yang menyebabkan sinyal terganggu, redaman atmosfer akibat pengaruh cuaca dan lapisan atmosfer, serta interferensi dari sinyal lain yang menggunakan frekuensi serupa. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, dapat menggunakan teknik penguat sinyal. Jadi bisa menggunakan amplifier agar sinyal tersebut tetap kuat saat diterima di stasiun bumi. Selain itu, bisa juga menggunakan teknik perkodean untuk mengurangi kesalahan saat pengiriman. Dengan metode tersebut, kualitas komunikasi antara satelit dan stasiun bumi dapat tetap terjaga dengan baik. Sini merupakan kelebihan dan kekurangan satelit mata-mata. Bedanya dari yang tadi itu perbandingan kelebihan kekurangan dari media transmisi, dan ini kelebihan kekurangan dari satelit mata-mata. Aspeknya itu ada jangkauan, pengamatan, keamanan, komunikasi, operasional, sumber energi. Lalu kekurangannya, pada aspek jangkauan, kelebihannya dapat memantau wilayah sangat luas dari luar angkasa. Kekurangannya tidak dapat melihat detail saat tertutup awan tebal, sensor optik. Aspek yang kedua adalah pengamatan. Kelebihannya mampu mengambil gambar resolusi tinggi secara real time. Kekurangannya, sudut pengamatan terbatas, tergantung orbit satelit. Aspek ketiga, yaitu keamanan. Kelebihannya, pengamatan dapat dilakukan tanpa memasuki wilayah target. Kekurangannya, data sensitif, berisiko disadap jika sistem tidak aman. Komunikasi. Kelebihannya yaitu pengiriman data cepat melalui komunikasi satelit. Kekurangannya,
membutuhkan sistem stasiun bumi yang kompleks. Aspek yang kelima, operasional. Operasional. Kelebihannya, dapat bekerja terus-menerus selama di orbit. Kekurangannya, biaya pembuatan dan peluncurannya sangat mahal. Yang terakhir, sumber energi. Kelebihannya, menggunakan panel surya sehingga hemat energi. Karena panel surya itu dia energi matahari berubah menjadi energi listrik. Itu sangat berguna sekali pada sistem satelit mata-mata ini, teman-teman. Nah, kekurangannya itu kinerja dapat menurun jika panel terjadi kerusakan panel. Itu, teman-teman. Nah, di sini ada perkembangan teknologi terbaru dari satelit mata-mata. Perkembangan satelit mata-mata saat ini semakin canggih dengan penggunaan kamera beresolusi tinggi dan sensor multispektrum. Teknologi ini memungkinkan satelit mengambil gambar lebih detail serta melakukan pemantauan siang dan malam. Selain itu, penggunaan radar komunikasi pengamatan tetap dilakukan meskipun tertutup awan atau kondisi cuaca tertentu. Nah, perkembangan ini sudah semakin canggih ya, teman-teman ya. Karena penggunaan kamera yang berresolusi sangat tinggi dan menggunakan sensor multispektrum. Nah, pada perkembangan ini juga memungkinkan satelit mengambil gambar lebih detail serta melakukan pemantauan dari siang ke malam. Selain itu, penggunaan radar juga memungkinkan pengamatan tetap dilakukan meskipun tertutup awan dan kondisi cuacanya sangat buruk. Itu, teman-teman. Satu mata-mata juga perkembangan terbarunya dia dilengkapi dengan kecerdasan AI, teman-teman. AI ini untuk membantu pemrosesan data secara langsung di satelit. Data yang penting juga dapat dipilih dan dikirimkan lebih cepat ke stasiun sehingga peningkatan efisiensi sistem komunikasi dan pengamatan. Gitu, teman-teman. Lanjut. Nah, di sini ada kesimpulannya. Satelit mata-mata merupakan satelit yang digunakan untuk mengamati permukaan bumi dan mengirim informasi ke stasiun bumi melalui sistem komunikasi satelit. Nah, dalam pemrosesan komunikasi meliputi pengambilan data oleh sensor, mengirim melalui media transmisi ruang bebas, serta penerimaan dan pengolahan informasi. Satelit mata-mata memiliki kelebihan seperti jangkauan yang sangat luas dan pemantauan real-time. Namun juga memiliki kekurangan seperti biaya yang sangat tinggi dan potensi gangguan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi, satelit mata-mata semakin canggih dan mampu menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat. Mungkin segitu saja penjelasan saya tentang satelit mata-mata pada tugas 1, komunikasi data. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.